Ada yang bilang saya juga di sini di kuping saya, hati-hati. Itu yang saya dengar. Hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Rambutnya panjang sekali, tapi badannya seperti ular seperti ini. Jadi ini pagar kayak digoyang-goyangin gini nih. Jadi kamera thermalnya siapa yang pegangnya? Oke. Di sini selamat datang di kerajaan setan. Ini mungkin bisa jadi sebuah kalimat yang menggambarkan tempat ini seperti apa. Saya sekarang berada di lokasi kedua, tetap sama becek. Adanya pergerakan supranatural dari sana ke sini gitu. Saya ingin menggambar lagi satu sosok nih. Bentuknya pocong. Lihat. Dia ada di sana, di situ. Dia ada di situ. Tolong pegangin sebentar. Maaf. Mohon maaf, saya izin di sini. Saya tidak bermaksud mengganggu. Ya, mohon maaf. Saya ingin menggambarkan juga ini yang saya lihat. Matanya gede banget, terus menyala seperti ini. Jadi ini dibungkus kain kafan, kayak seperti ini. Dan ini termasuk golongan-golongan yang menguasai. Setelah tadi kita disambut sama banyak ibu-ibu, bapak-bapak, dan sekarang kita masuk ke golongan setan yang bisa biasa kita sebut pocong. Saya curiga ini adalah seseorang yang mendiami area tepat di sana. Jadi ada kerut-kerutannya, terus seperti ini. Kalau ini yang saya lihat, ini yang paling kuat di area sini. Tapi saya itu mendengar di bisikan gaib saya, di kuping saya merasakan dia ini penghuninya sebelah, tapi juga menguasai sini. Jadi ini sebenarnya kayak area-area dia juga. Kalau memang kuat banget, dia akan menampakkan diri seperti beliau. Jadi beliau ini yang bentuk yang seperti ini datang dari seberang, tapi memang kalau saya lihat ini sesepuh gitu ya. Iya, kita bisa sebutnya mungkin eyang atau mbah. Saya belum dapat namanya siapa. Cuma saya ngelihat di sini ya, mendiami ya, penghuni. Ya, kalau kita nggak datang, kalau kita nggak minta izin, saya rasa kita akan diganggu deh. Sebenarnya gini, begitu saya datang sekarang, ini kenapa ya makhluk halus para dedemit sama penunggu-penunggunya pada keluar semua. Mungkin juga penasaran kita ngapain gitu ya sebenarnya. Ya, eyang atau mbah ini ada di sini. Oke.
Oke, kita lanjut ke dalam. Tampaknya di belakang tidak memungkinkan karena ada air. Oke, aku akan berusaha menuju ke sebelah, menembus area gaib yang di sebelah. Nah sekarang saya itu mau berbicara dan menggali informasi lebih dalam berhubungan dengan tempat ini bersama Kuncen atau penjaga tempat ini. Konon beliau itu menyimpan cerita misteri berkaitan dengan tempat ini. Yuk kita lihat. Halo Pak Budi, ya. Kita langsung aja ya nanya. Sebenarnya Pak Budi yang jaga tempat ini ya. Penasaran banget orang-orang di sekitar apa namanya tempat ini punya kejadian atau cerita horor atau mistis. Pak Budi bisa ada informasi kah? Ya ada sedikit cerita nih ya. Jadi setiap malam di jalur sini nih. Di air? Ya. Di mana itu? Tempatnya di sana? Di luar area ini. Itu banyak kendaraan yang lalu lalang seperti motor. Itu sering banget kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Oke. Karena ngelihat makhluk halus yang di sini, jadi kecelakaan. Iya. Nah, Pak Budi sendiri pernah ngalamin ya? Pernah. Diganggu makhluk seperti apa? Seperti kayak masalah. Siluman ular. Iya. Siluman ular tuh. Tadi kita udah menguak di pintu gerbang yang besar yang tadi siluman ular. Kemudian seperti apa? Ya, lumayan. Setengah badan itu seperti manusia. Seperti manusia. Berarti udah sering banget ya maksudnya kejadian seperti itu. Kecelakaan lah, siluman ular. Konon saya penasaran sekali juga. Mohon maaf ketika saya salah ya. Pak Budi pernah mendengar apakah ada riwayat mayat yang dibuang di sini? Seorang wanita, itu yang pengen saya tahu. Kalau untuk kejadian itu kita belum pernah dengar ya, cuman ya sebagian warga sini ada yang pernah seperti itu berbicara. Warga di sini berbicara seperti itu. Kan dulunya juga bekas area kebakaran juga. Oh ini bekas kebakaran. Di area yang Di luar. di luar sana. Sebelum gerbang yang tadi. Iya betul. Banyak yang meninggal berarti. Banyak. Iya. Hampir tiap hari sebenarnya ada aja sih kecelakaan itu, ibu-ibu naik motor jatuh. Sampai maksudnya tuh kecelakaan kemudian jatuh, tapi itu maksudnya diceritakan sama orang-orang apa Pak Budi lihat langsung? Dari orang-orang sama yang korbannya itu. Oke. Suka oleng sendiri, mata gelap katanya. Memang ya seperti itu ya kejadian mistis atau kejadian yang kayak gini-gini memang gangguan makhluk gaib ya sebenarnya. Nanti kalau memang Pak Budi tidak keberatan, saya juga mau menggali sisi pohon beringin atau kuburan ini. Memang terkenal angker juga ya. Penelusuran belum selesai. Roy akan melakukan mediasi langsung di tengah area bekas makam untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh yang tak lagi bisa berbicara. Karena di balik pasar yang ramai, ada yang masih menyimpan duka yang tak pernah selesai. Dengan langkah pelan, Roy melintasi jalan setapak, sempit dan jarang dilewati orang. Bahkan saat siang hari sekalipun, angin yang berhembus terasa berbeda. Ada getaran yang menekan dada, seperti ada yang mengawasi dari balik gelapnya semak-semak. Tetap bersama kami dalam penelusuran misteri bersama Roy Kiyoshi.
Kebetulan sih saya memang udah lama di sini ya, tinggal sini. Jadi untuk main di sini sih udah terbiasa sih. Cuman kalau untuk ngalamin atau pernah dengan hal-hal kayak gitu sih pernah sih 2 kali gitu. Tim kami sebelumnya telah menggali cerita dari seorang pemuda setempat. Ia sering bermain di sekitar area yang konon merupakan bekas makam. Saya waktu ngalamin itu sih posisi pas masih rumah di sini Om. Pas banget di tiang itu. Iya, tiang listrik itu. Ngalamin tuh kayak lagi ngelakuin kegiatan main game. Ya di jam 3 pagi itu gangguan lah. Dapat gangguan dari sosok kayak gitu. Yang tiba-tiba tuh di samping itu wujudnya kayak warna putih besar. Itu pengalaman bener-bener saya pertama kali. Awalnya sih kayak ngerasa diliatin terus tubuh udah kayak merasa nggak enak lah, merinding gitu. Cuman ngeliat kesini mulu beberapa menit kemudian tuh muncul aja dia gitu. Efeknya sih setelah kayak gitu sedikit peka, kayak hal kayak gitu udah kayak peka. Apalagi memang yang waktu rumah saya dulu juga sedikit agak-agak horor gitu sih. Kalau ngeliat mukanya sih enggak sih. Cuma wujud aja. Wujudnya gang putih. Oke. Satu lagi itu semenjak digangguin udah nggak pernah berani lagi di bawah jam 2 tuh main di luar rumah. Jadi posisi di dalam nih. Nah, rumah saya tuh jendela memang berat banget untuk didorong kan, butuh tenaga. Nah, di saat jam 2 itu kebuka tutup sendiri. Gitu doang sih, cuman nggak ditunjukin lagi wujudnya, cuman kayak gangguan benda-benda gerak. Nah, kalau yang sekarang ini adalah bagian yang berikutnya adalah kuburan keramat yang konon katanya memang angker juga. Yuk, ikutin. Kalau dari sini baunya itu memang beda ya, maksudnya memang bau ya memang dekat tempat pembuangan sampah, cuma memang bau pesingnya, bau itunya memang sangat pekat sekali. Tapi hati saya kok bilang seperti ini ya. Jangan masuk. Tapi saya mau masuk, penasaran. Ada apa ya? Oke. Makin dalam, dan makin mistis yang kita dapat di sini. Kalian dengar kayak ada suara. Sebenarnya kalau di ini ya, tempat lokasi ini kayak saya menantang maut sih sebenarnya. Karena medan sangat berat sekali ya, berbeda dengan tempat sebelumnya. Cuma yakin ini kita bisa masuk ya. Saya udah berada di lokasi pemakaman keramat. Tentunya nggak afdol kalau udah nyampe sini gua nggak cobain ini tempat gitu. Jadi tetap saya juga berhati-hati dengan flash ini, karena banyak makhluk gaib juga di sini. Kayak jangan terang-terang seperti itu, dan mereka nggak merasa terganggu. Ramai banget lah, gila, ramai banget di sini. Tapi
Tapi nggak apa-apa, kita akan coba. Aku akan coba matiin kali ya. Oke, jadi harusnya kan ini nggak itu tuh deh. Kayak ada sesuatu juga di sini. Kita nggak detect nih apa ya tuh. Apa ya tuh. Tuh. Kameramen. Hah? Ya. Oke. Tuh. Di sini ya. Coba kita maju lagi nih. Jadi semuanya kayak ada warna merah masing-masing gitu loh. Itu dia. Oke. Ya. Baik. Oke. Di sini sebenarnya karena sangat terlalu banyak ini ya makhluk-makhluknya, jadi nggak bisa kita satu-satu untuk berkomunikasi sih sebenarnya. Cuma memang ya gimana ya, banyak juga di sini, benar-benar luar biasa sih. Oke, kita coba lihat. Semoga kita dapat menampakkan di sini. Salah satu yang saya lihat aja ya di sini sebenarnya. Oke. Banyak yang mau berkomunikasi dengan saya, tapi saya tidak sanggup untuk menerima satu persatu ke line otak aku gini. Tapi aku cuma bisa gambar di satu level. Aneh banget bentuknya. Jadi seperti ini. Kupingnya agak panjang. Sini kayak Yo, welcome untuk di kantor. Ya mereka sebenarnya nggak welcome kalau kita ada di sini. Pertama karena kita berisik, kedua ada lighting yang sangat terang banget, jadi mereka ngerasa kayak ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan real quick aja, kita akan cepat untuk supaya mereka kembali nyaman. Kalau saya lihat di sini, ini bukan golongan setan juga, ini golongan jin. Biasanya makhluk-makhluk seperti ini bisa menghuni di mana saja, di pohon, kemudian di kuburan, seperti ini.
bentuknya seperti ini. Oke. Ini seperti jin. Ya. Jadi bentuknya aneh banget bener. Selain daripada semua pocong-pocong, kuntilanak, di sini juga ada satu, kita sebutnya, saya nggak tahu penyebutan namanya apa, cuma memang kayak jin api, jin penghuni tempat kuburan. Itu seperti itu sih sebenarnya. Oke. Ya, nah karena situasi kurang kondusif, saya bersama tim dan kru yang lainnya, saya memutuskan untuk tidak pergi ke lokasi tersebut karena memang kalau kita memang sudah ditolak sama makhluk halus untuk tidak ke sana, ya kita nggak usah ke sana. Takutnya mengganggu mereka juga dan mengganggu kita, takut terjadi apa-apa. Dan kesimpulan yang saya dapat pada malam hari penelusuran adalah dimanapun kondisi mereka yang berbeda dengan kita harus toleransi terhadap makhluk lain biar sama-sama bahagia. Terima kasih telah menonton vlog Reki Yosi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Coba gambar ya. Agak jauh menggambar agak lebih cepat. Oke. Wow. Ini yang aku lihat tadi. Jadi yang aku lihat di belakangku tadi ini, aku ngerasa rambutnya tebal banget. Terus matanya seperti ini. Hampir mirip seperti leak, cuma ini bukan leak sebenarnya. Yes. Seperti itu. Ini gede banget, jadi aku ngeliat di sini. Ini kita emang harus diusir sih. Cuma aku akan gambar secara mereka tahu apa yang aku lihat di sini. Oh my God. Macam-macam di sini yang aku lihat. Selain anak kecil juga aku berkomunikasi sama kuntilanak juga di Oh sini. my God. Kuntilanak merah. Oh. Ada yang warna putih juga, ada yang warna merah. Di sini ada warna merah. Mbak Levi sini lihat itu deh. Tuh. Iya itu yang tadi aku udah dong. Kita emang benar-benar nggak di welcome di sini Mbak Levi. Iya, kan kita nggak gang. Iya, di situ. Cobain dong. Gede, gue. Udah. Aman. Orang ini keras. Langsung. Iya, ini makam. Bukan. Makam. Ya Tuhan. Misi. Permisi. Yang tadi kita lihat. Ini mama makam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa? Wah, serius lu. Ya ampun, gila lu. Waduh. Lu nggak apa-apa? Dek, kenapa, Dek? Bang Gede.